Bapak Ibu semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Ketahuilah bahwa Dia adalah Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia jadikan kita seperti biji matanya. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, kasih-Nya Dia curahkan begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mengangkat pujian ini lebih lagi, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Ya, terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan, dan setia-Mu tak pernah layu. Sungguh lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun
takkan habis. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra kasih-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Rasakan kasih-Nya mengalir dalam setiap hati kita. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang setia, Dialah Allah Immanuel Bapak Ibu sekalian. Percayalah, apapun yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu sekalian, Dia Allah yang setia, Dia akan selalu menyertai kita. Tangannya yang kuat, tangannya yang kuat, itu yang akan menopang setiap kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Firman-Nya akan menopang kehidupan kita, memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat jauh ke belakang Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan, mungkin mereka kering Tuhan, ataupun mungkin kami saat ini sedang merasakan ketakutan Tuhan. Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Kiramaya rasya kirini alalaya rawalaya rasya Tuhan.
Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Kau jadi Bapa yang baik dan selalu menjadi Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiramayana shelelelelelelele. Kiramayana shelelelelelelele. Tuhan, Tuhan, Kiramayana shelelelelelelele. Kiramayana shelelelelelelele. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak perlu khawatir Tuhan dengan kehidupan kami. Karena segala sesuatunya Tuhan, Engkau sediakan bagi kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan Kau penuhi kami Tuhan. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi kebutuhanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Mari kita mau angkat tangan kita. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menurut kemuliaan-Nya. Katakan Tuhan penuhi. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Mari kita mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang mencukupi, Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Berikan sorak-sorai, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat-sangat bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dimenangkan dari segala kutuk, dosa dan maut Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau berikan hidup kami Tuhan
persembahan kami Tuhan, yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah kiranya hanya Engkau saja yang bertahta di tengah-tengah kami Bapa. Dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Kasihnya besar dalam kehidupan kita. Kuasanya dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui sekali lagi katakan. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Allah kita yang mengasihi kita. Haleluya. Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar. Katakan cintanya, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar. Semuanya katakan, cintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua, mari kita mau sama-sama renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh ada saat ini, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, itu semua karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita masih boleh masuk dalam hadirat-Nya, itu pun karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama renungkan Bapak Ibu sekalian, kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita mau katakan dari depan, apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau berfirman, terima kasih Tuhan, Kau yang sembuhkan kami Tuhan, dan Kau yang selamatkan kami Tuhan, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang di dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami buat Tuhan di atas segala Tuhan, buat Raja di atas segala Raja. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar, Kau masih memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan kami berdoa, tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, boleh semakin berkenan dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian akan renungan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih, firman Tuhan akan mengetengahkan sebuah tema mengenai aktivitas iman orang percaya. Kita mau baca bersama-sama satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ya, tolong. Ya. Di situ dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita untuk kita bersukacita selalu di dalam pengharapan, sabar ketika kita menghadapi kesesakan dan kita bertekun di dalam doa. Saat ini di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang merasa takut dan khawatir akan hidupnya karena pandemi yang belum tahu kapan kita akan mengakhirinya. Ya, sudah kira-kira hampir 1 tahun pandemi ini berjalan, dan kita belum tahu kapan pandemi ini akan bisa diakhiri. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ya dampak yang begitu besar terjadi tidak hanya atas bangsa kita, tapi juga negara-negara lain di seluruh dunia ini. Ya, virus corona membuat ribuan bahkan jutaan orang kehilangan mata pencarian, mereka kehilangan pekerjaannya, banyak perusahaan yang terpaksa berhenti beroperasi, dan juga banyak pedagang dan peternak yang pada akhirnya mereka merugi. Ya, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya ada video viral orang yang membuang telur ya ke dalam, karena apa? Harganya anjlok. Sudah berusaha menghasilkan produk yang baik, tetapi ketika produk itu dihasilkan, harganya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan. Dan keadaan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi tawar hati dan juga kehilangan pengharapan di dalam kehidupan ini. Ya, itu yang terjadi saat ini. Dan kalau kita melihat, ya saat ini Tuhan juga mengizinkan akan pandemi dari virus COVID-19 ini terjadi atas semua, bahkan sampai ke ujung bumi. Kemarin saya mendengar berita ya bahwa di Antartika itu tempat yang sangat dingin, ya bisa dikatakan di ujung bumi. Itu tuh di sana pun ada orang yang COVID-19. Ya, jadi memang pandemi ini melanda seluruh dunia, tak terkecuali. Ya, semua negara di dunia ini mengalami dampak dari virus corona ini. Kalau kita lihat ya apa yang terjadi atas bangsa dan negara kita, atas bumi ini, ya apakah kira-kira Tuhan sedang menghukum bumi seperti di zaman Nuh? Ya, di zaman Nuh Tuhan menghukum bumi dengan cara apa? Memberikan air bah. Ya, sampai seluruh bumi itu musnah. Tinggal Nuh keluarganya yang diselamatkan Tuhan karena mereka didapati Tuhan sebagai orang yang benar. Apakah ini yang sedang terjadi saat ini? Ya, dengan terjadinya pandemi ini Tuhan juga sedang menghukum dunia. Semakin baik, ya, tetapi dunia ini di mata Tuhan. Nah, tapi tentunya tidak penting bagi kita ya untuk mencari jawabannya. Ya, tapi satu hal yang pasti bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang kita alami saat ini itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang mulia. Dan rencananya itu sudah ditetapkan sejak semula. Ya, Tuhan tidak sedang iseng menghukum manusia, tidak sedang mengadakan demonstrasi kuasanya, tetapi kita
melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tentu tidak lepas dari rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Nah, kalau kita baca dalam tentunya anak-anak Tuhan harus memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu sebagai dasar dari kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Ya, kita tidak bisa berharap kepada apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia janjikan, tetapi kita mau tetap percaya. Kita mau tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kita percayai, kepada Tuhan yang berjanji untuk menjadi segala sesuatu itu indah di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat mengenai 3 aktivitas iman yang seharusnya ada di dalam diri orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Kita baca tadi, ya, dari Roma pasal 12 ayat ke-12, bahwa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan juga bertekunlah di dalam doa. Itu 3 hal yang akan kita bahas pagi hari ini mengenai bagaimana aktivitas iman ini seharusnya ada di dalam kehidupan orang-orang percaya di akhir zaman. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama, yaitu tentang bersukacita di dalam pengharapan. Bapak Ibu saya kasih, menjadi satu hal yang mudah bagi kita untuk kita bersukacita di saat hidup kita lancar, di saat bisnis atau pekerjaan kita sedang maju, ya, di saat pekerjaan yang dibebankan kepada kita itu tercapai, di saat kita punya kesehatan prima, di saat kita punya keluarga yang harmonis, keluarga yang mudah bagi kita untuk kita bisa bersukacita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, tetapi apakah kita bisa tetap merasakan sukacita yang sama jika kenyataan yang kita hadapi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harap, apa yang kita impikan, ya, dengan apa yang kita doakan? Masihkah kita dapat mengalami sukacita di dalam kehidupan ini? Nah, tapi saya kasih, bersukacita itu dalam bahasa umumnya adalah disebut sebagai bahagia, ya, orang menyebut sebagai kebahagiaan. Nah, kenapa orang bisa disebut sebagai orang yang bersukacita atau orang yang berbahagia? Seseorang yang bersukacita atau berbahagia menandakan bahwa seseorang itu sedang dalam suasana hati yang baik, ya. Orang yang bersukacita pasti suasana hatinya sedang baik, ya. Orang yang sedang marah, orang yang sedang punya masalah, orang lain pasti tidak akan bisa bersukacita. Karena apa? Suasana hatinya sedang dalam suasana yang tidak baik. Nah, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kenapa kok kita harus selalu bersukacita? Ya, ada 2 alasannya. Yang pertama, sukacita itu bisa menghilangkan perasaan stres dalam pikiran. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan di Amsal 17 ke-22, hati yang gembira itu adalah obat yang, ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Maka dari itu, sukacita itu bisa menghilangkan perasaan stres di dalam pikiran. Nah, ahli medis telah membuktikan, ya, bahwa ketika seseorang sakit atau dari pasien-pasien yang dirawat oleh para ahli medis, mereka yang ketika sakit, pasien itu yang tetap bersukacita saat sakit akan sembuh jauh lebih cepat daripada pasien yang stres, pasien yang tertekan, pasien yang merasa tidak punya harapan akan kehidupannya. Ya, jadi orang-orang yang bersukacita itu mempunyai efek yang baik buat kehidupannya. Ya, tetapi orang-orang yang tidak bersukacita, dibuktikan oleh penelitian dari ahli medis bahwa orang-orang yang tidak bersukacita, mereka memiliki tingkat yang jauh lebih rendah daripada orang-orang yang bersukacita. Nah, alasan kedua, kenapa kita harus bersukacita di dalam kehidupan ini, yaitu sukacita tidak hanya membuat umur kita menjadi panjang, ya, tetapi juga membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya umur panjang, ya, caranya gampang, ya, bersukacitalah, ya, bersukacita. Kalau kita bersukacita, maka firman Tuhan katakan bahwa itu akan membuat umur kita menjadi panjang dan juga akan menguatkan, memberikan kualitas hidup yang lebih baik, ya, kita semua. Ya, kita tentu semuanya punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ya, di saat-saat seperti ini, ya, orang-orang berlomba-lomba, ya, mengkonsumsi vitamin, ya, mengkonsumsi nutrisi yang berguna buat tubuh. Agar apa? Agar kualitas hidupnya lebih baik. Ya, ada resep yang lebih mudah bagaimana untuk kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Ya, salah satunya dengan kita bersukacita di dalam hidup ini. Nah,
Bapak Ibu yang saya kasih, lalu bagaimana caranya agar kita bisa tetap selalu bersukacita? Kita selalu bersukacita, kita harus selalu belajar untuk memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya karena apa? Dengan rasa syukur tidak akan kehilangan sukacita. Karena di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa menemukan rencana yang indah. Dalam hal yang buruk sekalipun, ya Tuhan punya rancangannya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, belajarlah selalu untuk memiliki hati yang dengan ucapan syukur. Nah, sebuah penelitian mencatat, ya dalam sehari anak-anak itu rata-rata tertawa 400 kali. Sementara orang dewasa itu tertawa hanya 50 kali. Ya, kalau anak-anak itu sedang kumpul, ya itu pasti ada tertawanya. Karena apa? Anak-anak lebih mudah tertawa daripada orang dewasa. Ya orang dewasa itu sudah begitu sibuk dengan masalah yang sedang mereka hadapi sehingga mereka lupa untuk tertawa. Tetapi anak-anak yang penuh dengan kepolosan itu mereka punya sukacita jauh lebih banyak daripada orang-orang dewasa. Ya, ini penelitian anak-anak rata-rata tertawa 400 kali dalam sehari, sementara orang dewasa hanya 15 kali. Nah, hal ini menunjukkan semakin tua seseorang, maka semakin sedikit dia tertawa. Ini, coba dilihat kanan kirinya, sudah tertawa atau belum? Ya, jangan kelihatan giginya. Ya, kalau kelihatan giginya berarti maskernya dilepas. Ya, jadi tertawalah. Kalau Anda mau awet muda itu, tertawalah. Ya. Tapi saya kasih kira-kira di dalam hidup ini kalau Anda lupa untuk tertawa, terakhir kali Anda tertawa. Ya, jangan sampai lupa tertawa. Hidup ini memang keras sehingga dapat membuat kita kehilangan keceriaan dan lupa untuk tetap bersukacita. Ya, di dalam kitab Amsal dikatakan hati yang gembira membuka muka itu berseri-seri, tetapi kepedihan hati dengan semangat. Ya, nanti Anda bisa baca. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13. Ya, hati yang gembira membuat muka itu berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, jadi bagi para wanita, ya ibu dan anak-anak remaja, ada cara yang mudah dan hemat untuk membuat wajah Anda glowing. Ya, ya semua kan pengen ya wajahnya glowing, berseri-seri, bersinar-sinar. Ya, caranya gimana? Caranya dengan memiliki yang bersukacita. Ya, Anda tidak perlu menghabiskan rupiah begitu banyak, ya atau dolar begitu banyak untuk membeli kosmetik yang membuat wajah Anda glowing. Ya, ini ada paket hemat. Ya, dan dijamin pasti ya berhasil. Yaitu apa? Ya, dengan cara bersukacita. Ya, firman Tuhan resepnya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, tetapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Ya, jadi yang mau praktek boleh, ya, terutama wanita dan remaja putri. Yang bapak-bapak juga boleh, biar wajahnya juga semakin glowing. Ya, kan sekarang tidak hanya wanita yang pengen kulit yang wajahnya glowing, yang bapak-bapak juga boleh. Ya, caranya gimana? Dengan memiliki hati yang bersukacita. Nah, Bapak saya kasih seorang motivator dan pakar marketing, ya tentu Anda mungkin pernah kenal yang namanya Tung Desmond. Ya, beliau ini penyintas dari COVID-19. Ya, dia sembuh dari COVID-19 dan dia mengatakan, ya dia bercerita tentang pengalamannya ketika dia terkena ya virus ini. Hati yang gembira itu jadi obat yang paling ampuh untuk menangkal virus yang memabai seluruh negeri. Ya, dari seorang penyintas COVID dia berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling ampuh untuk menangkal virus yang memabai negeri ini. Ya, karena apa? Dengan hati gembira atau dengan sukacita itu dapat menguatkan imun tubuh, sehingga ketika imun tersebut masuk di dalam tubuh kita, ya imun tersebut mampu untuk melawan dan mematikan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, manusia yang punya hati yang gembira dapat menguatkan imun tubuhnya sehingga ketika iman tersebut masuk ke dalam tubuh, ya imun itu bisa melawan, imun itu bisa mematikan virus-virus yang masuk di dalam tubuh kita. Dan Pak Tung juga berkata, ya
Bagaimana kita bisa punya hati yang gembira, hati yang bersukacita? Salah satu caranya ya dengan menyanyi dan menari. Ya, bisa menjadi cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, jadi kalau tadi Anda menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya bahkan sampai mungkin bergoyang-goyang, ya secara tidak sadar sedang ya membangkitkan imun tubuh Anda menjadi lebih kuat. Amin. Maka dari itu ketika kita di gereja, ya nyanyi dengan kesalan, nyanyinya itu harus penuh dengan semangat, nyanyinya penuh dengan sukacita. Karena ketika kita menyanyi, kita menari, itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, selain itu dia juga berkata, ya selain dia memiliki hati yang gembira, juga men-stop total grup WA-nya, ya untuk menghindari berita-berita negatif seputar COVID-19. Ya, karena kalau kita lihat ya di grup WA itu seringkali ada orang-orang yang iseng. Ya, orang-orang yang iseng, dia merasa berjasa kalau dia membagikan berita negatif itu pertama kali. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita membiarkan dalam kehidupan kita, ya itu imunitas kita itu menjadi lemah. Ya, lihat berita yang menakutkan, lihat berita yang menyedihkan. Ya, jadi Patung berkata, selama dia sakit itu dia stop total WA-nya. Ya, dia justru banyak membaca firman Tuhan, dan dia juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga dia berkata, yang paling penting adalah selalu ingat Tuhan. Karena apa? Tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan. Maka ketika dia bersandar dan percaya kepada Tuhan, maka hati kita akan merasa lebih damai. Ya, jadi bagaimanapun tetap berharap. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Dia itu Allah yang bisa memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Ya, Dia bisa berikan kita vaksin. Tetapi apakah itu menjamin untuk kita bebas dari COVID-19? Ya, Tuhan saja jaminan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu sediakan hal yang terindah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya, bagaimana kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Hal yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu saya kasih, Rasul Paulus menyadari perjalanan hidup kita itu tidak selalu lancar dan mendatangkan kegembiraan. Ada saatnya kita mengalami kepedihan. Ada saatnya di mana kita harus mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Ya. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, ya, kita mengatasi ketika kita harus mengalami kepedihan, pergumulan dan juga penderitaan dalam kehidupan ini. Ya, kita perlu bersabar dan kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi itu ada rencana Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Ya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan orang yang mau mengikuti jalannya Tuhan. Bagi orang-orang yang mau mengikuti rencananya Tuhan. Bagi orang-orang yang mau mengikutinya Tuhan. Ya, bahwa dalam segala sesuatu, ya tidak hanya di dalam hal-hal yang baik, di dalam hal yang buruk sekalipun Tuhan itu bisa bekerja untuk mendatangkan ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu saya kasih, seringkali kita sulit menjadi orang yang sabar. Ya, di zaman yang canggih dan modern seperti sekarang ini, kesabaran menjadi seringkali sulit. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan segala hal yang sifatnya instan. Ya, anak-anak zaman dulu minum susu harus pakai air panas atau air hangat. Sekarang pakai air dingin saja bisa. Kenapa? Susunya sudah instan. Ya, dalam beberapa detik sudah bisa diminum. Ya, makanan. Ya, kalau mie instan kan memang ada dari zaman dahulu. Sekarang kan ada yang namanya nasi instan.
ya. Tidak perlu menunggu setengah jam untuk membuat nasi dulu, ya. Cukup bungkusnya dibuka, dimasukin microwave, ya. 5 menit, 4 menit sudah bisa dinikmati. Segala kemudian itu seringkali membuat kita jadi lupa bahwa ada proses yang harus kita jalani, ya, untuk kita sabar di dalam Tuhan, ya. Apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan, ya seringkali mereka berkata, ya sampai kapan saya itu harus sabar? Itu kan ada batasnya. Ya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Seringkali kita tidak memiliki ya untuk melihat rencana Tuhan, karya di dalam kehidupan kita. Sabar dalam kesesakan memiliki 2 pengertian, ya. Yang dimaksud dengan sabar di dalam kesesakan pengertian yang pertama adalah saat kita sedang menghadapi pergumulan, kita tidak bersungut-sungut atau mengeluh, ya, melainkan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan sabar di dalam kesesakan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan hidup, ada pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, ya, maukah kita tetap berserah sepenuhnya kepada tidak mengeluh, ya, karena sungut-sungut dan mengeluh itu bukannya mendatangkan berkat Tuhan, tetapi justru bisa mendatangkan musuh Tuhan. Kalau Anda lihat perjalanan bangsa Israel, ya, ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan, ya, harus mereka lalui selama 40 tahun. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka mengeluh kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan menghukum mereka. Dari 40 tahun mereka harus berputar-putar di padang gurun, menunggu waktunya Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, semua orang yang ada di situ dihabiskan Tuhan. Karena apa? Mereka bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Bukan pertolongan yang mereka terima, tetapi justru hukuman yang mereka terima. Karena mereka tidak mau sabar untuk berserah seperti pada Tuhan. Ya, oleh karena itu ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan maupun persoalan dalam hidup ini, janganlah mengeluh kepada Tuhan, janganlah bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi naikkanlah selalu ucapan syukur kepadanya. Yang dimaksud dengan sabar di dalam kesesakan yang kedua adalah kita mau menunggu waktu pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kita. Ya, kita perlu menunggu kairos Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Ya, seringkali Tuhan itu sedang menguji kita. Ya, apakah kita mau Tuhan? Ya, apakah kita mau mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan? Kalau Tuhan mungkin belum jawab doa kita, mungkin Tuhan sedang memproses hidup kita untuk kita melatih kesabaran di dalam kehidupan ini. Bapak saya kasih, dalam masa pandemi seperti saat ini Tuhan meminta kita bersikap sabar dan percaya. Ya, kenapa kita harus bersikap sabar dan percaya? Kita mengizinkan bahwa dalam situasi seperti ini pun, ya Tuhan bisa mendatangkan keberkatan bagi kita. Ya sama baca tadi 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekali bahwa Tuhan itu seringkali bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang sabar akan mengucap syukur, bukan untuk penderitaan yang sedang mereka alami, tetapi untuk penyataan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, ucapan syukur bukan untuk penderitaan yang dia alami, bukan untuk kesesakan yang sedang dia rasakan, tetapi untuk penyataan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa masih dinyatakan di dalam kehidupannya. Ya, ketika ada pergumulan, ada persoalan, Tuhan masih memberikan kita anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Ya, 2 minggu yang lalu itu kan Semarang, di Jawa Tengah ada program namanya Jateng Biru. Ya, dan di kota Semarang ternyata program itu berhasil. Ya, sukses. Karena apa? Ada banjir besar di seluruh kota Semarang. Ya, ada banjir besar yang terjadi di mana-mana. Ya, banyak orang yang kesusahan. Ya, saya pun, ya, setelah 10 tahun saya meninggikan rumah, kemarin rumah saya kemasukan lagi. Ya, tetapi ya belajar bersyukur. Ya, anak-anak itu ketika lihat banjir, kita kan ngungsi. Ya, ngungsinya di rumah Pak Gembala. Ya, karena kan banjir tidak bisa ditidurin kamarnya. Lalu anak-anak itu ngomong, wah, kita beruntung ya, tidak harus tinggal di pengungsian. Kita masih punya rumah.
Ya, anak itu ngomong seperti itu. Dan itu mengingatkan kepada saya, kepada Ibu Leoni, ya bahwa di dalam kesesakan itu ternyata masih bisa mensyukuri. Ya, sekalipun rumahnya kebanjiran, ya tidak perlu tinggal di pengungsian. Ya, karena sempat ada beberapa kali itu perahu karet dari tim SAR itu memang mengevakuasi warga-warga yang ada di Blok B, terutama yang lansia. Ya, karena memang tinggi di jalan itu, di jalan depan rumah itu kira-kira ya tapi minggunya sudah surut, tapi ternyata tidak ada yang datang beribadah. Ya, jadi gerejanya kosong, yang datang cuma yang tugas. Ya, kalau tidak salah Pak Pri sama Bu Frida yang tugas. Ya, mereka datang. Ya, tapi jemaatnya ternyata tidak ada yang datang karena mungkin rumahnya sedang kebanjiran. Ya, tapi kita tetap bersyukur buat semuanya itu. Ya, anak-anak berkata, untung ya kita tidak perlu tinggal di pengungsian. Karena kalau mereka lihat televisi kan ada berita itu orang-orang yang banjir, mereka harus mengungsi, tinggal di tenda, ya tidurnya di tanah. Ya, mereka bersyukur seperti itu. Kita masih bersyukur masih punya rumah, ya, masih bisa tidur di tempat tidur darurat memang, ya karena tidak seperti di rumah sendiri, tetapi kita masih bersyukur buat berkat Tuhan. Ya, jadi meskipun banyak yang rusak terkena air, ya karena banjirnya kan terjadi tiba-tiba. Pukul 5 pagi itu saya terbangun, lihat keluar ternyata sudah tinggi, ya, dan tidak lama kemudian airnya masuk ke rumah. Ya, tetapi dalam segala hal ya bisa kita syukuri. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan terjadi? Pasti ada kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasih, tentunya dibutuhkan kesabaran untuk dapat melihat rencana Tuhan itu digenapi. Ya, jangan berputus asa dan tetap menaikkan ucapan syukur. Ya, mungkin kita belum bisa melihat rencana Tuhan itu seperti apa, hal yang baik yang Tuhan sediakan itu seperti apa. Tetapi ya, bahwa ketika kita tidak berputus asa, ketika kita tetap menaikkan ucapan syukur, ya kita akan melihat rencana Tuhan yang baik itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Ya, kita semua tahu bahwa doa itu menjadi sumber kekuatan bagi orang percaya. Karena apa? Doa itu memampukan kita melampaui segala kemustahilan yang ada di dunia ini. Karena bagi Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Ya, buat Tuhan segala kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan kita, bagi Tuhan itu tidaklah mustahil untuk Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, bertekun di dalam doa tidak akan pernah sia-sia. Meskipun ada kalanya jawaban Tuhan itu tidak segera datang. Karena mungkin Tuhan sedang ingin menguji ketekunan dan kesetiaan kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seringkali Tuhan mau melihat kesabaran kita, kesetiaan kita, ketekunan kita ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Apakah kita mau tetap bertekun di dalam doa-doa kita, atau hanya datang kepada Tuhan ketika kita sedang butuh pertolongan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, jangan kita malas berdoa. Ya, kalau kita malas berdoa, kita sedang memberi peluang kepada iblis untuk menggoyahkan iman kita. Ya, karena doa itu menjadi sumber ya, kalau kita tidak atau berdoa, ya iblis dengan mudah akan menggoyahkan iman kita. Dan doa yang berkuasa itu membutuhkan ketekunan yang terus-menerus dan terus bertahan sampai sesuatu terjadi. Ya, kalau ungkapan dalam bahasa Inggris itu singkatannya PUS, push. Pray until something happen. Ya, berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Ya, itulah yang artinya tekun berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Nah, tetapi sayangnya salah satu kelemahan dari orang percaya adalah mereka seringkali tidak memiliki komitmen untuk terus berdoa dalam jangka panjang. Ya, mungkin doa selama seminggu masih kuat, 2 minggu masih kuat, sebulan masih kuat, ya 2 bulan dikuat-kuatkan, 3 bulan semakin dikuatkan lagi, ya. Tapi bulan-bulan selanjutnya, ya mereka tidak lagi berdoa, ya mungkin mereka libur, ya Tuhannya sedang tidak ingin menolong saya, ya kenapa? Mereka tidak punya ketekunan, ya untuk bertahan dalam jangka panjang, tekun berdoa dalam jangka panjang.
Karena itu kita harus belajar untuk bersabar, bertekun, dan di dalam doa-doa kita. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang ketekunan ini di dalam 18. Ya, nanti bisa baca kisahnya tentang hakim seorang janda yang meminta keadilan pada seorang hakim yang lalim. Ya, dia minta pertolongan, minta keadilan kepada hakim tersebut, tetapi mau. Ya, karena ia bertekun dan tidak menyerah. Ya, setiap hari datang, ya setiap ada waktu dia ke rumah hakim itu, ya mengusik hakim itu, sehingga itu memutuskan untuk membenarkan perkara janda itu. Firman Tuhan katakan hakim yang lalim ini bukanlah, dia tidak pernah takut kepada siapapun, ya. Tetapi meskipun dia seorang hakim yang lalim, tapi ternyata keputusan tak dapat diubah. Karena apa? Karena ketekunan dari sang janda. Ya, sang janda miskin tidak punya uang untuk membayar hakim tersebut. Tetapi karena dia punya ketekunan, dan itu yang dilakukan. Ya, setiap saat dia datang ke rumah hakim itu, dia menemui hakim itu, minta keadilan. Ya, akhirnya pada suatu ketika hakim itu merasa terganggu. Ya, kalau janda ini setiap hari datang ke rumah saya, setiap waktu datang ke rumah saya, setiap saat menguntit saya, ya, dia merasa terganggu. Ya, karena itu pada akhirnya dia memutuskan untuk membela perkara janda itu dan membenarkan janda tersebut. Nah, kalau seorang hakim alim saja, seorang manusia yang dikatakan tidak takut kepada siapapun, dia bisa mengubah keputusannya. Maka Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang lagi memiliki belas. Tuhan tidak pernah menyayangkan anaknya yang tunggal untuk diserahkan kita, ya, untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita, memberikan tubuhnya terpecah bagi kita. Ya, itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tentunya dia lebih mengasihi kita. Firman Tuhan katakan adalah biji matanya Tuhan. Dan kalau kita punya biji mata, tentu dijaga sebaik-baiknya. Dan itu Tuhan yang juga akan lakukan atas kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saya kasih, apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, jangan pernah berhenti berdoa, sehingga Anda mendapat pertolongan yang Anda harapkan. Ya, teruslah bertekun di dalam doa sampai Anda mengharapkan apa yang sedang Anda butuhkan, sedang mendapatkan apa yang sedang Anda doakan. Karena seringkali Tuhan melihat untuk ketekunan doa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, ini 3 hal yang perlu kita miliki menjadi aktivitas iman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk bersabar di dalam pengharapan, bersukacita dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Ku tak menyerah walaupun mengerti, tetapi kita percaya buat rencana Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semua. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Mari kita beri bersama-sama. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah walau kadang
mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, Senangkan hatimu, senangkan hatimu. senangkan hatimu. Bapak yang saya kasih, dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan dalam hati bahwa untuk bekerja di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat akan kebaikan Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Pada saat ini, kalau engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat, mau meresponi kebenaran firman Tuhan, untuk sukacita di dalam pengharapan, untuk bersabar di dalam kesesakan, dan untuk tetap bertekun di dalam doa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan sanggup untuk menolong hidup, Tuhan yang akan bekerja atas kehidupanmu, karena Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, melebihi segala kemustahilan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mereka berjanji, untuk mereka mau tetap bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa mereka, sampai Tuhan menjawab doa-doa mereka. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka pengharapan dan juga kesabaran yang daripada Tuhan, untuk mereka tetap bertekun, untuk mereka tidak putus asa, untuk mereka tidak patah semangat. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menjawab doa kami. Bahkan sekalipun hal itu mustahil bagi kami, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tidak bisa berharap kepada dunia, kami tidak bisa berharap kepada manusia. Kami tetap mau percaya,
Kami tetap mau berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Ya. di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami pegang janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Yes. Tuhan. Kami tidak perlu takut setiap masalah pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar Yes, dari Tuhan. setiap masalah, dari setiap pergumulan maupun penderitaan dan kesesakan yang sedang kami alami saat ini. Ya. Berikan keteguhan hati bagi kami semua Tuhan, untuk kami semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak, buat firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini, jadikan rema dan terang buat setiap jalan kehidupan kami, untuk kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali, dan kita mau persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju depan, dan kita akan bersama-sama hati kita sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah, karya terbesar. Mari katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu. Sebelum kami bersama-sama akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami. Baik buat para pelayan perjamuan kudus dan juga setiap jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami percaya ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, untuk kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam kehidupan kami semua. Dan Engkau memberkati kami semua, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam sebelum Tuhan diserahkan di Tong Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Dan setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan darah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia mati di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah bagi kita semua.
dan bilurnya itu memberikan kesembuhan kepada kita. Mari dengan iman dan percaya, pagi hari ini kita mau ambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus, dan kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, kita tiada bersama-sama. pernah berubah kasih-Mu. Karena karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita mau pegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa untuk memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan.
adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini Dan cawan ini adalah darahnya. adalah darahnya. Oleh bilurnya, Oleh bilurnya segala kelemahan segala kelemahan dan sakit penyakitmu dan sakit penyakit sudah ditanggung, sudah ditanggung, disembuhkan oleh Tuhan. disembuhkan oleh Tuhan. Oleh darahnya, Oleh darahnya segala sakit penyakit, segala dosa kesalahanku segala dosa kesalahan sudah ditebus sudah ditebus dan diampuni Tuhan dan diampuni Tuhan di atas kayu salib. di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat Sekarang aku selamat masuk kerajaan masuk surga. kerajaan surga. Sekarang aku disembuhkan Tuhan, Sekarang aku disembuhkan hidupku Tuhan. sehat, Hidupku sehat, hidupku bahagia, hidupku bahagia, diberkati Tuhan diberkati Tuhan untuk melayani gereja untuk melayani gerejanya. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi siang hari ini dengan iman dan percaya kita makan roti tubuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah kata Tuhan. Inilah darah yang sudah dicurahkan Tuhan bagi kita semua, yang menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Hingga saat ini kita boleh diselamatkan dan menerima hak untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan dengan iman dan percaya mari kita makan, minum darah Yesus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang mengucap syukur buat setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Kita mau pergunakan waktu sejenak ini untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau masih punya pekerjaan yang baik, bersyukur buat pekerjaan dan mata pencarian yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Berapapun hasilnya itu, Tuhan sedang bekerja untuk memberkati kita lebih lagi. Apakah ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, semoga kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan kalau engkau saat ini sedang memiliki tubuh yang sehat, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena bilurnya sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau engkau masih punya keluarga yang baik, keluarga yang mengasihimu, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling menyayangi satu dengan yang lain, mari syukuri semuanya itu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Buat istri, buat suami, buat anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, mengucap syukurlah buat semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar bagi kami semua. Terima kasih. Kira apa sih kiara para wasikiri kiara para wasikini kiara. Segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Oh yang melakukan hal yang terbaik bagi hidup kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu besar. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam bersama dengan tubuh dan darah Tuhan, memberkati kami, dan kami pulang percaya membawa kuasa kebangkitan dan kematian Yesus itu ada di hidup kami Amin. Tuhan. Amin. Dan apapun yang sedang kami alami saat ini, maupun sakit penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Amin. Amin. Dan kuasa-Mu membuka jalan-jalan tutup di dalam kehidupan kami semua. Amin. Buat setiap masa dan pergumulan yang kami hadapi saat ini Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, dan Kau memberkati buat setiap jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam bersuara dengan tubuh dan darah. Hidup mereka boleh disucikan, hidup mereka boleh dikuduskan untuk semakin berkenan dan memuliakan akan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat dan kasih setia-Mu bagi kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ya, silakan Bapak kembali dan mendengarkan beberapa informasi kegiatan yang akan disampaikan oleh pembantu Yohan Immanuel Pait.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 28 Februari 2021 jam 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Jerry Sony Makingkung. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak atau Ibu akan pulang. Teriring doa dan simpati telah dipanggil Tuhan Bapak Abraham Wianto atau Bapak I Hengwi pada hari Sabtu 20 Februari 2021, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya untuk Bapak atau Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut kriteria jemaat yang dapat mengikuti ibadah onsite. Pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Kedua, berusia antara 12 sampai dengan 60 tahun. Ketiga, bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Keempat, sudah mendaftarkan diri dan sudah menerima konfirmasi pendaftaran. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan format nama, usia, nomor telepon yang dapat dihubungi. Dan pendaftaran dapat dilakukan dari hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat, dan kembali kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar setelah menerima doa berkat diharapkan untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna menghindari terjadinya kerumunan. Dan sekarang saya mengajak kita semua bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bisa beribadah bersama, juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan menerima berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, dan sebentar jika kami mau akhiri ibadah kami, mari Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita.